Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menceritakan kisah keteladanan Luqman. Perkenalkan, nama saya Fidan Nur Azizah. Saya Dini Nur Askia. Saya Samad Awansal Barasia. Dan saya Mulia Puja Rahayu. Siapakah Luqman Al-Hakim? Ada dua manusia yang bukan nabi, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surat. Keduanya adalah Luqman dan Maryam. Maryam adalah ibu Nabi Isa alaihi salam. Dan Luqman adalah seorang hamba Allah yang bukan nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan diabadikan namanya di dalam surat Luqman, yaitu surat ke-31. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dan patut diteladani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada Luqman sehingga orang-orang di sekitarnya memberikan gelar Luqman Al-Hakim, yang artinya Luqman yang bijaksana. Nama lengkap Luqman adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar yang bernama Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman banyak bersyukur. Luqman Al-Hakim selalu menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupannya. Salah satu perilaku terpuji yang ia terapkan yaitu bersyukur. Luqman selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman juga menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur dan lapang dada. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Luqman hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas ialah sebagai berikut. 1. Anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Luqman yaitu hikmah. Dengan hikmah itu, Luqman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur Luqman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan tekun beribadah kepadanya, memanfaatkan ilmu yang diberikannya untuk kebaikan dan tetap rendah hati. 2. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah disebut kufur. Perilaku kufur dapat menyebabkan perilaku tercela lainnya seperti sombong, boros, kikir, dan ingkar. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepadanya, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Luqman menjadi semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Selain banyak bersyukur, ada beberapa prinsip kehidupan yang sangat bernilai yang diajarkan oleh Luqman sebagai berikut. 1. Menjauhi perbuatan syirik karena merupakan kezaliman yang besar. 2. Berbakti kepada orang tua. 3. Mendirikan sholat. 4. Meniru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 5. Bersabar terhadap musibah yang menimpa. 6. Tidak memalingkan muka dari manusia karena sombong. 7. Tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan 8. Merendahkan suara ketika berbicara dengan orang lain. Nasihat Luqman kepada anaknya. Di antara pesan-pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya sebagai berikut. 1. Perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Luqman ayat 12. 2. Larangan syirik atau menyekutukan Allah. Quran Surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Mempersekutukan Allah SWT berarti menyerupakan sesuatu dengan Allah SWT. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah.
membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, dan menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu disembah. Manusia dilarang menyamakan Allah SWT dengan sesuatu apapun, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamakan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada Allah SWT, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. 3. Perintah untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Quran Surat Luqman ayat 14. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Luqman memberikan nasihat agar senantiasa menghormati kedua orang tua. Orang tua mendidik, memenuhi kebutuhan, dan selalu menyayangi anaknya. Ayat di atas menjelaskan perjuangan seorang ibu untuk melahirkan dan merawat seorang anak. Untuk itulah senantiasalah berbakti kepada kedua orang tua agar mendapat keridhaan mereka dan juga keridhaan Allah SWT. 4. Tetap berbuat kebaikan kepada kedua orang tua walau meskipun berbeda keyakinan. Quran Surat Luqman ayat 15. 5. Menyadari bahwa perbuatan manusia selalu dalam pengawasan Allah SWT dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Quran Surat Luqman ayat 16. 6. Anjuran berbuat kebajikan atau mendirikan sholat dan beramal makruh nahi mungkar. Quran Surat Luqman ayat 17. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wal munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Dalam ayat di atas, Luqman berkata kepada anaknya, mendirikan sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. B. Berbuat kebajikan kepada sesama manusia, misalnya 1. Rajin beribadah dan berdoa. 2. Hormat, sopan, dan patuh kepada orang tua, birrul walidain, dan guru. 3. Berbuat sopan, santun, dan menghormati semua orang. 5. Disiplin, tertib, ramah, rapi, dan teratur dalam kehidupan sehari-hari. D. Sabar dalam menghadapi ujian hidup, yaitu sabar dalam mengerjakan yang baik dan sabar mengerjakan yang buruk. Itulah beberapa